Jadi hari ini Mau lihat dulu, nggak usah. Ntar lihat aja kita langsung kalau ngobrol udah dengan ayah. Koko Hits Kediri ya, yang sudah sangat terkenal di dunia perkopian Sing nasional. opening aku, Oh, iya. aku hostnya. Ada beberapa saya memang mendengar selentingan gitu ya. Hmm. Ada beberapa foodies yang kalau liputan nggak diminta datang pun akhirnya review-review dan nunjukin gitu kan. Bahkan kadang-kadang bawa kamera segede gaban, foto-foto gitu Iya, kan. Ada juga yang name dropping gitu ya. Saya ini loh temennya Ko ini Ji, Wah, iya dipakai nama temennya Ko Jack, temennya Ko Hans Eat and Treats gitu. Wajib Aduh, bawa nama. sampai ditelepon saya sama PR-nya. Ji, ini bener nggak teman kamu? Jiwa Fieri, ya, a.k.a. ini Ji. Ini Willy dia. Satwo. Number one coffee blogger. Number one food blogger in Surabaya. In Surabaya doang? Astaga. Masih kurang luas, Pak. In Jawa Timur nih berarti nih. Wah. Saya itu menang Influence Asia loh Pak, tahun Wah, 2015. Oke, 2015 itu titelnya apa berarti? Top Food Influencer Top in Indonesia. Influencer in Indonesia. Yes. Wah, gila. Jadi nggak cuma Surabaya, guys. Jadi ini susah banget buat ketemu, buat janjian. Nah, tapi akhirnya thank you loh, Ji, udah menyempatkan waktunya buat Thank you. janjian. Apa yang thank you banget sampai bela-belain nginep loh di Surabaya satu malam. Wah, iya dong. Luar biasa. Kan soalnya janjiannya pagi, saya nggak mungkin berangkat pagi-pagi. Iya. Oke, Ji, Thank you. ini mungkin kamu lupa ya, kita sebenarnya kenal itu udah lama banget dari zaman Twitter. Betul, dari zaman Twitter. Dari zaman Twitter yang lu masih belum jelas lu itu posisinya atau profesinya ngapain, masih tukang nyamber-nyamberin Twitter. Betul. Ya kan? Terus kita sebenarnya pernah ketemu, Ji. Ini. Kamu inget gak? Di mana? 2013, kalau nggak salah di Surabaya waktu itu di Grand City, itu kita dikenalin sama Pak almarhum Tony Wahid. Astaga. Ya, inget gak lo? Iya, inget. Dia dipanggil, Will, ayo tahu nggak ini siapa? Wah, siapa ya gitu? Terus lu langsung, Koko Surabaya, oh ini Ji, gitu. Iya. Di event pameran nggak sih? Itu event aku kompetisi. Aku Iya. kompetisi di 2013, kalau nggak salah di Grand City itu deh. Oh iya. Iya. Astaga, langsung inget loh. Iya kan? Sama Pak Tony Wahid tuh. Iya, almarhum, Gila. aduh orang baik. Kangen gak lu sama Pak Tony sekarang? Baik. Luar biasa. Iya. 10 years later. 10 years later. Akhirnya ketemu lagi sekarang dan kita ngobrol di podcast yang kita sebelumnya juga nggak tahu kita mau bahas apa sih, Ji. Iya, nggak ngerti. Tapi yang penting kita ngobrol aja lah ya. Ngobrol. Oke. Ji, ini kan hari ini kamu ini kan udah ngehit sebagai food blogger nih, terutama di IG ini kamu udah lagi top-topnya nih ya. Amin. Tapi padahal waktu kita awal-awal kenal waktu dulu itu, zaman main Twitter itu lu ngapain sih sebenarnya? Kan belum sampai kayak begini. Oke, mungkin kalau kita tarik mundur, pertama kali di Twitter itu sebenarnya saya sudah punya blog, food blog review ya, food review blog, sorry. Jadi sudah blog ada ya. di iniji.com, tapi seiring dengan perkembangan sosmed ya, kan kita ngikutin ya. Saya dulu dari zaman pertama kali itu, mungkin banyak teman-teman yang ngerti nih ya, dari zaman Friendster Pak, dari zaman Friendster. Anjir, zaman Friendster. Iya, pastinya ya kakak. Testimoni. Tak testi. Zaman Friendster, kemudian update, kemudian ada Twitter, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, kan kita harus ngikutin semua sosmed. Jadi website itu sebagai istilahnya flagshipnya, sebagai kapal induknya. Kemudian ada sosmed yang sebagai apa ya, channel marketing untuk mempromosikan blog itu. Salah satunya dengan cara Twitter waktu itu. Oh, jadi setiap kali ada jadi setiap kali ada artikel baru di blog, saya akan promote itu di Twitterku. Cuma kan artikel itu kan nggak setiap hari ada dan nggak setiap hari kita mempromosikan food review ya. Sekali-sekali ya Twitter karena waktu itu sangat-sangat populer ya, kita
pansos lah ya. Wah, Iya, ini ada iya, foto iya, Willy iya. ini siapa nih? Nggak reply ya. Termasuk Tapi itu kalau juga. nggak gitu di Twitter memang nggak bisa kenal. Bener, Iya bener. kan? Memang harus nyamber-nyamber Iya, ya. iya, betul. Bener banget. Oh. Gitu. Tapi memang dari awal ini memang kamu udah fokusnya ke food. Dari awal sebenarnya kalau blog itu awalnya itu tema utamanya adalah, tema pertamanya IT dulu karena saya kan kuliahnya IT ya, S1 informatika gitu kan. Jadi ngebahas anything about IT. bahasa programming, ngebahas aplikasi, oke. ngebahas website-website yang ada di dunia. Itu temanya IT dulu di blog itu. Cuma kan nggak semua orang ngerti IT dan Nggak tertarik. menarik, ya kan? Nggak Paling menarik viewer loh. bener di blog IT saya paling satu kali artikel yang komen cuma 2. Oh, Temen kantor saya yang saya paksa-paksa. Ayo dong komen dong, gue udah nulis panjang lebar nih. Di komen, komennya standar. Nice artikel. Ya, gue udah nulis panjang-panjang. Nice info kan? Nice info. Komen kedua saya sendiri. Thank you ya. Sedih banget ya. Udah nulis panjang-panjang jadinya cuma 2 komen. And then one day, karena saya sebagai orang IT yang cukup berduit waktu itu ya, karena waktu itu kerjanya di, saya sebut aja lah HM Sampurna waktu itu kan. Wah, sebagai mantep dong. salah satu perusahaan dengan remunerasi terbesar di Jawa Timur. Wah. Saya sebagai mahasiswa carry kemudian punya gaji besar, setiap malam kulineran. Oh. Dan dimasukkan, and then one day saya masukin salah satu konten kuliner itu ke blog IT saya dan ternyata booming banget. Yang tadi cuma 2 komen, blog kuliner saya, food review-nya itu 40 komen lebih setiap kali ngepost. Dan mikir, wah kayaknya kalau ngeblog IT itu terlalu idealis. Ini sekarang pindah ke makanan. sampai sekarang jodohnya di food review. Nah, tapi kalau aku nggak salah inget dulu itu akan waktu di Twitter itu terus aku juga kayaknya pernah ngecek ke blog kamu deh. Itu lebih ke kayak fotografinya ya, bener nggak sih? Ya, salah satunya juga karena yang membedakan kita dengan food review lainnya adalah kualitas visual. Gitu ya. Memang kita dulu awal pertama kali itu pakai handphone dulu, Masa 6630. itu pakai handphone dulu? Iya, masih pakai Nokia waktu itu, Nokia 6630 yang modelnya semok di bagian bawah tuh. Iya, aku juga pakai itu. 1,3 megapiksel itu udah paling top banget gitu ya. Itu masih pakai handphone. Masih pakai handphone. Terus mulai ganti ke pocket, kemudian dari pocket ganti ke DSLR dan sekarang pakai mirrorless. Nah, yang membedakan blog saya dan sosmed saya dengan sampai sekarang pun, kita selalu pengen visual itu yang terbaik yang bisa kita afford. Jadi orang kan biasanya makan pakai mata dulu, baru perut gitu kan. Jadi orang lihat visual dulu. Nah, kita pengen kualitas foto video harus nomor 1, at least di mata kita sebagai tim gitu ya. Makanya banyak yang tanya-tanya kan ke Iniji, kok Iniji pakai kamera apa, ngeditnya pakai apa. Nah, mulailah saya bikin tutorial-tutorial itu juga di sosmed dan blog saya gitu. Tapi memang sebelumnya bukan basic fotografer ya? 0, saya sama sekali nggak bisa. Anjir banget. 0. Kan saya anak IT murni ya Pak ya, jadi sampai saya umur 23 tahun itu masih bergelut di IT, kemudian mulai punya pocket handphone Nokia itu ya di umur 23 atau 24 lah kira-kira. Nah, mulai belajar gimana sih caranya foto makanan yang oke itu gimana. Jadi itu otodidak memang ya? Full otodidak. Kenapa otodidak? Karena tahun-tahun dulu, saya nggak usah sebut tahunnya lah, jadi ngomong usia. Kita tua. Iya. Dulu kalau mau les itu, kita ngomong lah Darwis ya di School of Photography gitu ya. Paling level paling bawah tuh 3 juta, intermediate 6 juta, advance 9 juta per program gitu ya. Buat saya yang paling bawah ya 3 juta itu jujur aja at that time I don't have the money. Jadi ya modal Yahoo, modal Google gitu kan, cari-cari tutorial. Sampai mau berguru ke orang-orang yang sudah sakti di Indonesia waktu itu nggak ada yang mau ngajarin. Zaman dulu nggak ada namanya workshop, itu nggak ada. Jadi harus magang. Apply magang kagak ada yang mau terima. Kan rahasia perusahaannya. Jadi ya udahlah belajar sendiri. Terus aku balas dendam dong kayak, wah nggak ada ya di Indonesia nggak ada yang mau ngajarin. Ya udah saya jadilah pertama orang yang bikin workshop tutorial seperti itu. Oh, padahal itu dari otodidak ya semuanya ya. Otodidak sih semuanya.
Gila. Lama banget otodidak tuh Kamera trial pertama errornya. apa deh? Kamera pertama Itu apa? Nokia 6630 itu. Yang ini dong, yang pocket dong, apa dulu? Pocket Canon Ixus 75. Wih, masih inget. Oh, itu harga berapa waktu itu? 2 juta tuh kayaknya. Oh, itu masih 2 juta? 2 juta. Eh, tipis banget, cuma ya kayak seukuran gini, cuma tipis banget lah, mungkin cuma half gitu. Dan itu benar-benar pocket yang bisa masuk ke saku beneran. Startingnya dari situ ya. Canon Ixus 75 tuh kayak 3 tahunan sih pakai itu. Terus berarti baru boomingnya ketika Instagram. Instagram, aku kebetulan kok ngecek ya, kemarin aku buka akun Instagram itu tahun 2011 gitu. Wih, 2011 itu pun nunut di iPad-nya teman karena waktu itu kan masih eksklusif di iOS iPhone, ya. Iya. Create account 2011 masih nganggurin karena nggak punya iOS sama sekali, nggak punya iPhone, nggak punya iPad. Iya. Kemudian tapi udah Instagram udah gitu ya. Udah di 2011 itu. Kemudian mulai aktif ya 2013 itu mulai upload rutin. Karena waktu itu punya iPad. Terus sampai kemudian akhirnya dapat terima kayak job-job itu dari kapan sih itu mulai terima itu? Paid job itu lucunya pertama kali di Twitter sebenarnya. Oh iya? Bayangin. Dari Twitter malah? Di Twitter tuh kalau nggak salah saya tahun 2008 tuh sudah mulai dapat job dan itu sesuatu yang aneh waktu itu. Iya dong. Ngepost dibayar itu sesuatu yang aneh. Iya. Dan waktu dibayar nggak ada kayaknya. Iya, ditanya kan rate cut-nya berapa ini Ji gitu. Waduh, bingung. Wah, sekarang Twitter itu 140 karakter loh, Bos. Jadi kan kita bingung. Iya. Cuma nge-tweet 140 karakter dibayar, terus ditanya mau ngecas berapa, bingung. Yang tanya memang agensi dari Jakarta, karena Jakarta kan selalu lebih mature daripada kota lain. Bingung akhirnya, berapa ya? 100.000 deh. Wah, salahnya gitu asalnya. Ya soalnya mikirnya cuma satu dua tweet doang lah ya. Tweet doang, 100.000. Oh, oke. Kita ambil 3 tweet ya. Oh, lumayan 300.000. Lumayan zaman itu loh ya. Udah ngejob loh dia. 300.000 dan sampai ada yang ngejob, nge-tweet tuh ya, dipanggil, saya inget banget jobnya Panasonic waktu itu. Dipanggil ke pameran di Monas, dibayarin hotel, tiket pesawat sama nge-tweetnya. Anjir, mantap. Main blown gitu. Gila, ternyata gue 2008 gue masih ngantor, masih sambil kerjaan IT. Gue kayak aduh gila ini kerjaan luar biasa. Tapi ya itu akhirnya setelah dari Twitter itu kamu sering nyamber jadi akhirnya banyak kenal orang kopi ya akhirnya. Banyak kenal orang kopi dan memang dari dulu udah seneng ngopi walaupun masih sasetan lah ya, kopi sobek. Kopi sobek itu gue seneng kopi pada kopi sobek. Iya. Nah, terus ini food blogger ini kan juga ketika udah mulai musim Instagram ini kan makin banyak yang baru-baru bermunculan gitu. Ya. Terus aku itu pernah ada temen yang punya usaha makanan, dia sering ngobrol-ngobrol sama sesama pemain makanan juga. Katanya sampai di Surabaya ini ada food blogger yang nggak diminta, tapi dia datang ke mama ini ada tempat jual bakso gitu ya, makan di situ. Makan pas waktunya bayar dia bilang, "Ai, ini aku nggak bayar ya, nanti tak masukin ke Instagram kok." Ada kayak gitu loh sih katanya. Ada yang sampai begitu. Bayar pakai Instagram gitu ya? Iya. Sampai kayak begitu. Gitu kayak gimana sih? Itu nggak ada gini, menurutku. Tapi pernah tahu nggak ada kayak gitu? Ada beberapa, saya memang mendengar selentingan gitu ya. Ada beberapa foodies yang kalau liputan nggak diminta datang pun akhirnya review dan nunjukin gitu kan. Bahkan kadang-kadang bawa kamera segede gaban, foto-foto gitu kan. Menunjukkan, ada yang nyuruh lagi. Menunjukkan diri kalau sebagai seorang foodies. Bahkan kadang ada juga yang name dropping gitu ya. Saya ini loh temennya kok ini Ji. Wah, iya dipakai nama temennya Jack, temennya kok Hans Eat and Treats gitu. Wah, bawa nama. Sampai ditelepon saya sama PR-nya. Ji, ini bener nggak teman kamu? Ya betul sih kenal teman, tapi tidak ada hubungannya antara kenal saya dengan reviewnya gitu kan. Ya itu memang sempat terjadi beberapa tahun lalu dan
di belakangan juga sering terjadi lah kayak gitu. Nah itu kan maksud aku kan jadi mungkin bikin jelek namanya food blogger yang memang kerja beneran. Bekerja dengan passion gitu ya, dengan profesional. Ya memang ada yang seperti itu. Kalau saya sih, ya karena saya dulu juga mulai dari nol, kemana-mana datang bayar sendiri. Sampai hari ini pun saya datang bayar sendiri juga. Beberapa ada yang ngejob ya, tapi beberapa yang ini kayak menarik nih, punya selling point, atau beberapa tempat, aduh kayak kasihan makanannya enak, tapi kok nggak ada yang ngerti, ya kita datang bayar sendiri. Bahkan kadang-kadang billnya sampai jutaan pun ya nggak apa-apa, memang kita datang seneng dan passion gitu ya. Ya jangan dibiasakan lah yang seperti itu. Itu kan sedikit, ya memang dalam tanda kutip ditukar dengan exposure. Ada kemungkinannya juga viral setelah diliput gitu kan. Cuma lebih baik kita profesional. Berapa sih harga makanan? Iya, tapi masalahnya aku ketika dapat cerita kayak gitu aku sampai mikir, masa sih sampai segitunya gitu loh. Ya kadang-kadang miris lah. Ya berapa sih harga makanan? Paling bakso berapa sih? Kemarin kita makan berapa? 15.000 kan bakso. Ya udahlah bayarin 15.000 nggak apa-apa gitu. Memang niatnya ke sana buat makan, ya lu bayar lah gitu loh. Bener. Dan kalau memang niat baik pengen ngangkat industri F&B, memang kita ngeliat ada potensi beberapa UMKM yang belum terekspos, ya udah kita bantu lah ya. Selain memang ada juga yang paid review. Kalau kita kan memang cross lah ya, saling silang. Ada yang paid review, ada juga yang memang kita datang memang kita pengen konten, pengen kita angkat juga gitu kan. Ya saling silang. Ada di platformmu ini juga memang ada yang nggak dibayar juga nih. Memang ada juga. Memang kamu kesana buat review itu juga ada. Ada juga. Kayak gini abis ini kan, ini depan aku ada tim kan. Abis ini kita akan ke salah satu bakso juga di Surabaya. Oh gitu. Jadi memang ya karena kamu juga memang punya platform yang memang bagus dan memang followernya gede, kenapa nggak dipakai buat ngebantu UMKM itu juga sih ya. Dan kerap kali kita kalau review kadang dapat job misalnya ke Semarang atau ke Jogja gitu ya. Ya dapat job dari salah satu restoran yang bayaran cukup lumayan, dibayarin hotel dan pesawatnya juga. Tapi in between of the job kita juga ngemper, nyari makanan-makanan tradisional yang kita bisa angkat juga. Tapi kan juga biasanya gentle agreement juga dengan yang ngundang. Kita bisa ngomong, Pak, Bu, selain di restoran ini saya juga ada konten ngemper juga nggak apa-apa ya, yang lain-lain ya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi sebenarnya kalau Mama Red yang kamu kasih ini untuk dibedakan berdasarkan kelas usahanya nggak sih? Sebenarnya. Jadi buka rahasia perusahaan ini. Karena gini, tanyanya kalem gitu. Karena aku mewakili pengusaha-pengusaha nih ya, yang mungkin masih modalnya kecil tapi pengen juga dapat exposure kan, mereka kan mungkin mau nanya takut gitu loh, waduh ini pasti mahal nih ya mungkin. Gitu gimana sih? Kalau buat teman-teman yang mau nanya rate card ke siapapun, gak cuma aku, nanya aja nggak apa-apa kan, at least dapat referensi kan. Oh ya, misalnya pun teman-teman ngerasa oh ya kayaknya ini untuk levelku sekarang kayaknya beyond my budget, nggak apa-apa tanya aja. Tapi siapa tahu nanti teman-teman berkembang nanti sudah punya budget. Oh ya nanti setelah punya budget kita bisa hire foodies yang memang lebih high end kayak gitu. Nggak apa-apa. Oh gitu. Yang penting berani jangan nanya dulu ya. Jangan discourage buat nanya gitu. Kadang-kadang nanya itu ya, ini trik juga. Kadang-kadang nanya misalnya, kok ini saya punya UMKM gini, bisa nggak ya saya minta rate card-nya. Kadang-kadang saya lihat kan, wah potensial juga nih. Gak apa-apa deh, saya bantu aja gitu. Kadang-kadang saya bantu itu saya nggak kontak orangnya. Jadi tiba-tiba kamu diam-diam ke sana. Saya diam-diam, pada saya usahanya rumahan PO ya. Saya beli PO sendiri, nanti saya posting. Kamu review sendiri. Jadi surprise lah gitu buat orangnya. Tapi memang kita benar-benar filter. Dan kadang-kadang saya tanya juga ke teman-teman saya, kamu pernah dengar yang ini nggak? Enak nggak? Kamu pernah coba nggak? Oh itu enak banget Ji. Boleh. Tapi kalau misalnya gue tanya-tanya, kita spy gitu kan, wah itu nggak enak, ya udah lewat aja. Oke. Oh jadi kamu masih mau berbuat kayak gitu ya, buat bantu? Ya, saya berani berbuat Pak. Saya pun juga pernah dibantu kok. Waktu itu kopi ini ya, Pak and Brew itu ya.
Oh iya. Dia mau kirim kopi. Ya kirim. Terserah dia mau di review atau enggak. Wah, ternyata di post, gila. Pak Andrew loh, berkesan Pak sekali itu ya Pak ya. Ya, cuman udah selesai. Karena hubungan kita udah selesai Iya, ya. iya, saya tahu kok, saya tahu. Produknya juga ikut selesai. Gitu. Jadi nggak semua is all about paid ya. Tapi memang kalau di Iniji kita memang ada level-level ini ya. Kalau yang buat level kota itu dengan brand nasional pasti beda gitu kan. Kan ada beberapa yang kita sebut lah misalnya kalau mie ayam lokal dengan endorse Indomie company pasti beda price. Iya. Tenang aja, kita pasti ngasih yang terbaik ya. Jadi kalau seumpama mau minta bantuan ya, let's say kalian nggak punya budget, coba aja dinego juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Aduh, kok ini aku cuma ada budgetnya segini, tapi minta tolong ini usaha pertamaku. It's okay, coba aja ya coba kan. Coba aja. Jangan pernah takut untuk nanya-nanya rate card gitu lah. Kadang-kadang orang sungkan kan. Iya, takut loh, Ji. Kopinya aja di common ground. Enggak apa-apa lah. Takut loh, orang kita kadang itu cuma mau nanya doang gitu ya. Okay. Tapi pernah nggak kamu dapat paid promote nih ya? Jom, terus kamu cobain, terus menurutmu taste-nya kurang sih? Ya, oke. Kurang itu kan kita berusaha quantify ya. Kurang itu berapa? Selama skornya itu di atas 70 gitu ya. Misalnya kita internal punya skor lah ya. Skor penuh perfect 100 kan nggak mungkin. At least 70 ke atas, oke lah. Kalau di bawah 70? Itu parah sih biasanya. Iya, itu terus parah. Gimana dong? Biasanya gini, kita ngomong dulu ke orangnya. Sorry nih gitu ya. Kayaknya harus diimprove dulu. Kita kasih feedback. Oh ya ini kayaknya makanan ini kenapa? Kita kasih alasan. Keluarnya lama, makanannya terlalu pedas. Oh gitu. Atau keluar steaknya masih, jangankan medium, ini nggak mateng. Gitu. Kita kasih feedback dulu. Kamu kasih feedback dulu ke dia. Pas zaman-zamannya COVID kemarin kan banyak tuh orang-orang bikin usaha rumahan yang dadakan gitu ya. Mungkin ngerasa di rumah makanan sudah approve terus jualan. Itu banyak banget tuh kita terima kiriman. Sorry to say belum sesuai standar lah ya. Kita dalam hati kita pengen bantu gitu tapi nggak sesuai standar. Kadang ya udah kita kasih feedback. Ini kayaknya harus diimprove dulu. Jadi sebelum improve kamu nggak akan post itu dulu, nggak akan bikin coba diimprove dulu. Ya? Oke. Bayar nggak bayar sih sebenarnya. Coba diimprove dulu. Nanti kirim lagi, kita tes lagi. Kalau udah oke, tim internal sudah oke, baru kita ajar. Nah kadang-kadang juga kejadian kan nggak semua yang datang ke lapangan aku ya. Kadang-kadang beberapa kasus itu tim aku yang datang, mereka oh ini nggak oke nih Koji, gimana? Aku akan datang kedua kali ke sana, aku bayar sendiri. Oke masih masuk kok, ini nggak apa-apa, puas aja gitu. Jadi kita recheck lagi. Ya. Nggak semuanya it's all about money ya. Karena kalau kita paksain nge-post, itu akan hurting all parties. Semua orang akan kena part nggak enaknya. Brand, jadi customer terutama ya, follower kita yang datang ke tempat itu akan ngerasa ini dibayar. Begitu kita nyobain, cuman gini doang. Zong fail banget. Dia customer udah kecewa, follower udah kecewa. Nama kita kebawa. Brand ini, jadi ketiga pihak, brand ini itu juga nggak akan long term. Iya. Semuanya akan fail. Tapi pernah nggak ada yang komplain ke kamu gitu? Customer atau followermu yang komplain gitu? Oh ini aku cobain kok gini. Ada sih kemarin. Oh ada ya? Ada kemarin. Saya cobain brand X, sering banget diposting sama Iniji, terus coba dan zongnya zongnya capital semua gitu kan. Nggak apa-apa. Itu feedback. Justru aku minta teman-teman itu selalu bantu aku monitor brand-brand yang aku promosikan. Oh iya, ternyata kok kebetulan kenal brand tersebut, langsung aku kasih feedback kan. Oh ini ada follower aku nggak puas. Coba deh di follow up itu zongnya di mana. Oh kamu feedback ke brandnya itu juga ya? Iya. Ternyata oh ya bener. Ternyata di bagian pengepakan itu miss. Di bagian pengiriman kebanting-banting gitu misalnya sampai datang ke tempatnya customer itu udah berantakan. Kan semua bisa dievaluasi. Anda ini profesional sekali ya, sampai after selesai post masih ngebantu begitu itu ya. Itu yang ini sekalian sudah jualan ya Pak. Itu yang membedakan endorsement di Iniji dengan di tempat lain. Kalau di kita itu
after sale itu benar-benar masih tetap dijaga nih ya. Kenapa kita nge-postnya sedikit ya? Karena memang kita pengen jaga kualitas. Oke. Kadang yang kita itu kenapa ada follower bilang di postnya berulang-ulang ya memang klien kita itu doang. Iya, Cuma iya. begitu misalnya ada INIJ Effect gitu kan, kita bantu post lagi, INIJ Effect kita bantu post lagi, padahal bayarnya cuma sekali loh. Itu bonus Gila. Tapi karena kita pengen Itu yang membedakan INIJ dibandingkan dengan yang lain. worth Nih, it. terus kan karena kita di Surabaya nih ya, Ya, base kamu juga di Surabaya nih. Aku mau kita bahas sedikit market yang ada di Surabaya nih. Koko dan CC Surabaya nih. Kan kamu seneng nih kalau bahas-bahas ini tipe Koko CC Surabaya nih. Tipe Koko Surabaya. Tapi tweet kamu itu sampai ada yang bikinin meme tanpa cantumin namamu loh Ada waktu yang itu bikin ya. memes, ada yang Iya di kan? create lagi jadi video TikTok, dibikin jadi kayak Iya kan. skit drama Padahal itu ada it's your juga. thing loh itu. Nggak apa-apa. Udah jadi domain publik. Iya. Ya. Nah, di Surabaya ini marketnya itu sebenarnya kayak gimana sih? Karena kalau image-nya ini kan memang orang Surabaya ini level pelitnya ini udah ngalah-ngalahin Medan nih. Beberapa teman saya dari Medan itu dikatain, "Lo pelit nih gini." Oh, posisi kita udah disalib nih sama orang Surabaya nih, Surabaya lebih pelit lagi. Bener gak sih? Kalau ini kebetulan tadi barusan juga ngobrol sama kita kebetulan lagi di Common Grounds ya, sekalian iklan lewat. Ya, Common karena Grounds kita lagi di Surabaya. Common Grounds juga nih Nah, ya. Common Grounds Drama Family tadi juga sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa stockholder juga dari Common Grounds Surabaya. Kalau kita compare Surabaya dengan 7 tahun lalu, Surabaya hari ini itu sudah sangat jauh berubah. Gitu. Kalau 7 tahun lalu, hampir semua resto cafe di Surabaya di dekat kasirnya pasti ada promo credit card 50% discount. Oke. Semua cafe resto pasti ada. Kalau datang ke cafe resto nggak ada 50% discountnya, orang Nggak nggak mau. jadi. Dan yang pertama kali dilakukan oleh Koko Surabaya adalah, Mbak, ada promo kartu kredit apa? Itu kartu kreditnya udah kayak buklet, tek, bank apapun ada gitu. Today, Itu udah pertanyaan default ya itu ya. default pasti. Hari ini tuh udah nggak terjadi. Sudah nggak ada, ini ayam dan telur ya, antara permintaan dan penawaran juga. Dari cafe resto sekarang sudah nggak ada tuh yang namanya 50% diskon, udah nggak ada. Tidak pernah lihat. OVO dulu 3 tahun lalu sebelum pandemi ya masih 20 Iya, OVO, ya, sekarang kan, ada nggak? Udah iya. nggak ada sama sekali. Kalau kita lihat overhead kiri kanan meja-meja di sini kalau lagi order nggak ada lagi orang, Mbak ada promo apa? Sudah sangat jarang terdengar. Iya, betul. Market sudah semakin mature, sudah tahu namanya value gitu kan. Nggak apa-apa bayar lebih mahal, tapi dapat yang ingredientnya premium, kopinya enak, makanannya udah standar Jakarta, standar luar negeri bahkan. Iya. Value dan market sudah mulai terdidik, sudah educate. Orang-orang Surabaya sudah sering traveling ke luar negeri gitu ya, sudah sering ke Singapura, ke Tokyo, ke Eropa, ke Melbourne, udah Jadi tahu. potensinya gitu. udah naik Lidah ya. sudah tereducate, sudah naik level. Jadi begitu datang makanan yang memang mahal tapi begitu makan, wah ini worth it gitu. Sudah nggak ada komplain-komplain seperti itu lagi. Plus juga in the last 1 year brand-brand Jakarta udah mulai masuk. Iya. Common Ground 7 tahun lalu melebihi ini ya, itu sudah terlalu startnya terlalu awal. Sekarang ada Union, kita Iya. nyebut merek nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ada Union, kemarin minggu lalu ada Alba buka, Zone ada Core and Screw, ada Osteria Gia, Mr. Fox, Wih, gila, mantap. Butterman Mantap. after this. Berarti ini Surabaya ini udah berubah nih ya marketnya ya. Ini ya. Sudah berubah. Wes, ini kan orang Surabaya jadi mempromosikan market Surabaya. Iya loh, mungkin Ko Willy bisa lihat nih, hari ini mungkin teman-teman nggak Ya, di sini, karena sekali dulu kita banyak ramai banget. teman-teman pengusaha itu yang dikeluhkan itu. Surabaya itu ya kadang kalau tempat baru aja doang itu ramai terus naik. Itu orang masih, gini. itu masih. Oh, itu masih ya. Itu masih. Jadi kalau memang honeymoon phase yang 3 bulan pertama itu masih. Jadi kadang-kadang terbuai ya 3 bulan pertama rame terus. Tapi rame ini kan karena FOMO kan. Siapa sih yang nggak pengen Iya sih, ya. nongkrong di tempat yang baru? Ya itu ibaratnya di semua daerah akan begitu ya. Iya. Nah teman-teman F&B owner, coffee shop owner ya. Jadi jangan terbuai yang rame ini karena
Jangan Di sekedar awal mungkin doang. kualitas ya. Kualitasnya harus dijaga bahkan improve. Kalau orang datang ke tempat baru tuh wajar, tapi F&B kita gimana nih? Bagus enggak? Jangan-jangan orang cuma pengen ke tempat baru tapi F&B di belakang layar orang ngomong tempat baru sih bagus tapi makanan gitu. Nah, kayak tadi itu aku juga barusan ngobrol sama Richard ya tadi ya. Dia juga bilang di Surabaya ini marketnya ini masih ke lifestyle, bukan ke produk. Bener nggak sih? Lifestyle iya masih. Makanya beberapa brand Jakarta megang banget kan karena itu lifestyle punya gengsi lah ya, nongkrong di tempat-tempat yang brandnya bagus gitu. Makanya gue bilang selain kita ngomong dua hal ya, ini udah mulai kayak dosen misalnya. Konten dan konteks. Konten tuh apa? F&B-nya, kualitas makanannya, harganya, struktur harganya, pricing, service-nya itu kan core product gitu ya, itu konten. Konteks itu apa? Dekorasinya, kemudian lokasinya ada di hari ini kita ada di samping lapangan golf gitu ya. Orang-orang yang hadir di situ, scene to be seen tuh kan. Wah ternyata di sini ada koko-koko hit Surabaya juga nih, gue seneng nih bisa kenalan sih. Itu konteks gitu kan. Ada lokasi ada di mall yang bagus, yang premium, itu konteks. Jadi brand gitu ya, brand juga konteks. Gimana orang ngerasa kalau datang ke tempat yang brand yang bagus, dia juga ngerasa sebagai orang hits gitu. Jadi itu satu kesatuan, udah nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa ya. Nggak bisa nyinyirin, itu mah brandingnya doang, mah keren gitu. Itu nggak bisa satu kesatuan. Udah satu whole package gitu ya. Tapi walaupun tempatnya keren, tapi kalau mama nggak ditunjang sama produk yang bagus pun juga paling cuma di awal doang sih ya. Betul, itu core produk gimana pun. Ini ayam dan telur, ada orang ngejar konteks dulu, ada orang ngejar konten dulu. In the end, keduanya harus balance. Terserah mana yang mau dikejar duluan nggak apa-apa, kan kita nggak bisa bilang, kita harus mengakui kalau rame itu harus namanya juga bisnis ya. Kalau zaman dulu kan orang, Koji saya pengen nyari dong coffee shop yang nggak rame, nggak bisa dong, enak aja. Kan kalau customer yang cozy, yang nggak rame, nggak bisa gitu dong. Saya sebagai jembatan antara customer dan F&B owner ini merasa tergelitik dengan inquiry semacam itu. Tapi dulu juga pernah ada temen buka coffee shop di Jakarta kan, teman dia kan sepi kan. Wah, gue kayaknya nggak tahan lama nih, sepi banget nih. Sekalinya dapat bintang 5 di Google, wah enak banget tempatnya, sepi, bisa belajar, bisa kerja di sini. Iya. Ya elo, ini ownernya cekak-cekot deh. Iya. Lu seneng, kita pusing. Iya, jadi ya, itu whole package lah. Jadi memang kedua sisi ya, memang yang kejarannya memang harus rame dulu. Itu memang karena ya kalau kita ngomong dari kontennya, F&B enak bisa rame nggak bisa, dari branding bisa rame nggak bisa, tapi in the end kalau misalnya ini kan kita ngomong PR ya, misalnya F&B-nya udah oke, brandingnya kurang ya, brandingnya harus dipupuk terus, either lewat sosmed atau secara brand identity itu bisa dibenerin, atau brandnya udah naik tapi orang masih nyinyir nih, ini makanannya gitu-gitu ya, ini perbaiki dong gitu. Dan itu in the long run, gue lihat beberapa pemain di Surabaya atau di Jakarta gitu ya, itu sudah mulai paham untuk hal-hal menyeimbangkan ini. Iya. Jadi nggak bisa juga melulu hanya ngandelin produk dulu, tapi harus juga nguatin brand, harus berani promosi, harus berani endorse juga nih ya. Ya, inovasi juga ya, nggak bisa. Kalau zaman dulu, restoran zaman dulu misalnya, saya nggak usah nyebut merek lah, yang udah legend-legend di Surabaya, ya stand still aja gitu ya. Ya produknya itu aja ya. Itu bisa, tapi kita hidup di zaman yang totally different, yang inovasi itu harus ada. Menu-menu baru gitu, itu harus ada. Nggak bisa dengan menggunakan menu-menu yang sama. Betul. Setiap bulan harus inovasi. Teman kita di Kolabora itu quarterly ya, kalau saya nggak salah, setiap 3 atau 4 bulan tuh dekorasi diganti. Iya. Dekorasi ganti, menu juga ada menu baru. Itu bikin orang yang tadinya udah lama nggak ke coffee shop itu jadi tergerak. Lagi. Ada alasan, kita creating reason buat orang tuh datang. Karena kalau kita nggak create reason orang datang, F&B baru itu banyak banget. Tiap hari tuh buka baru. Bahkan sekelas McD, KFC aja ya, mereka
tiap periode ada produk baru, ada harus ini ada dekorasi baru apa. gimmick gitu ya. Pizza Hut lah, itu paling sering tuh Pizza Hut kita lihat ya. Kalau kita datang, kalau kita perhatikan promonya Pizza Hut, selalu ada produk baru. Either itu apa, misalnya pizza doughnya warna hitam, pizza Korea, betul. Terus pizza ya Hawaii, ada, selalu ada. walaupun next bakal mungkin dihilangin, tapi mereka selalu create something new ya. Pas kita datang ke Pizza Hut nih, kita buka buku menu. Bahkan sebelum buka buku menu, kita di jalan mau ke Pizza Hut. Tahu nggak yang di otak kita mau makan apa? American Favorite, Meat Lover. Jadi promo inovasi tadi itu sebenarnya cuma pancingan aja supaya kita tuh datang. Itu aja. Padahal ya belum tentu yang dipesan itu, tapi karena ini mereka bikin baru nih, coba. Jadi kita harus remind orang brand kita. Kalau mulai turun, tendang lagi, turun, tendang lagi. Dan itu banyak cara lah ya, inovasi, ya endorsement juga termasuk. Ini kayaknya juga udah lama nggak bikin workshop lagi nih sih. Workshop kalau online rutin. Oh online tapi ya? Kalau offline, ya masih belum ya? Offline berdasarkan panggilan ngamen aja. Kalau misalnya ada corporate atau sing nanggap orang ya. Kalau ada coffee shop, resto yang pengen ngundang ini gitu, kadang-kadang ada. Kok ini pengen bikin ini dong, coffee fotografi dong di coffee shopku, boleh kita datang ngamen. Iya. Coffee fotografi juga masih banyak peminatnya lah ya ini ya, coffee fotografi. Masih geser ke reels sekarang. Oh iya, di reels ya. Dulu sempet kan ya coffee fotografi booming banget, semua orang bikin tematik Instagram tuh ke coffee banget. Terus mulai sedikit tenggelam, ada masalah sedikit tenggelam tuh anak-anak coffee gram tenggelam. Terus mulai reels mulai naik lagi reels. Iya. Tapi ini next ini mungkin apa nih? Ini kan ini lagi musimnya kan reels ya, bikin video-video short kayak gitu. Setelah itu kira-kira apa lagi ya Ji ya? Atau kita cuma ya udah nungguin lagi ada tren apa nih kayak gini? Karena foto kan udah mulai lewat nih, foto-foto estetik gitu. Foto untuk level bisnis masih kayak misalnya kita bikin 10K, bikin buat katalog buat ojol itu masih. Cuma untuk kebutuhan sosmed memang fotografi ini mulai agak geser ke video. And in the next, aku bilang 4 or 5 years ya, short form video ini masih megang lah. Masih megang. Jadi kayak Reels, TikTok. Kalau teman-teman yang mungkin masih agak telat masuknya, ini saatnya masuk ke short form video. Short form itu 30-40 detik lah maksimal. Iya, cuman hanya sekian detik orang maunya udah dapat semua info. Ekstrimnya ya, gitu ya. Berdasarkan penelitian, video yang paling viral itu durasi hanya 6 detik teman-teman. Hah? Ya, makanya kalau saya bikin video kayak tadi kan saya lagi bikin konten sama Jimmy Halim kan, itu target 12 detik. Oke. Udah selesai. Karena good insight nih. Di sosmed itu yang dicari bukan in-depth informationnya, tapi attention dulu. Karena attention span orang sekarang pendek banget. Pendek banget. Kalau di YouTube beda ya, kayak podcast kan memang orang ngikutin. Itu kalau di sosmed, Reels sama TikTok, orang paling 6-10 detik. Mungkin ya. Menarik nggak? Oh nggak menarik, skip. Nggak menarik, skip. Iya. Tapi kalau kita 3 detik pertama dapat gitu ya, orang akan lihat pun juga nggak lama. Ya itu penelitian, 6 detik itu udah. Oke. In average. Berarti semaksimal mungkin 6 detik pertama ini harus benar-benar catchy ya. 3 detik pertama itu harus catchy. Itu namanya catchy ya. Itu harus catchy banget. Makanya kadang-kadang aku lihat teman-teman yang mungkin sering bagi-bagi resepi gitu ya. Wah, cek doang ya sampai 60 detik. Bahkan harus dimaksimalin sampai 90 detik. Gak ada sih nonton, guys. Kecuali padahal itu cuma 60 detik loh ya. Kalau mau bagus ya bikin kayak trailer singkat cuma 6-10 detik, terus informasi lengkapnya cek caption ya, udah paling beres lah kayak gitu. Saya kan juga bikin review kayak gitu sekarang, slide video-video singkat 10 detik, terus reviewnya di caption di bawah ya. Kalau mau tertarik ya baca nih ya berarti. Iya. Itu short form video itu benar-benar ya present and in the future. Iya, tapi bikinnya juga lebih ribet ya akhirnya ya. Lebih ribet. Dari foto kan cuma snap doang. Oke. Nah,
terakhir nih ya sebelum kita closing nih ya. Kamu ini udah jalanin food blogger ini udah jalani, workshop bagi-bagi ilmu juga udah jalani. Next nih mau bikin apa lagi nih? Pertanyaannya dalam sekali Bapak. Sampai menghela napas. Ya kan biasanya kan orang kan pasti punya, gua nih pengen bikin gini loh, ntar itu gini gitu. Kalau personal ya paling harus mempertajam bisnisnya pasti ya. Karena gimana pun kita sebagai, ini saya hari ini menempatkan diri sebagai content creator gitu ya. Content creator sampai umur berapa sih gitu kan. Nah, kalau bahasa kasarnya ini siapa yang mau lihat uncle-uncle konten gitu kan. Ini sudah agensi udah siap di belakang aku nih. Lu udah ngerasa jadi uncle? Agak sebenarnya. Udah mulai ya? Agak. Walaupun dandanan gitu ya, gaya-gaya video tetap di anak muda Kita tapi berusaha menyangkal ya. Anda tidak bisa bohong. Jadi personal branding jalan, tapi gimana pun business at the background itu mulai jalan gitu. Jadi ini saya mulai mantepin beberapa bisnis. Nggak saya buka dulu di sini bisnisnya apa. Tapi sudah jalan 2-3 tahun. Oh nice. Maybe later akan saya ungkap itu bisnis apa. Oh iya akan diungkap. Dia nggak mau ungkap di sini. Jangan, kalau ungkap kan kecap nomor 1. Jadi yo bisnisnya kok ini sendiri mah pas pantesan gitu kan. Nah, jadi kita punya beberapa lini bisnis yang mau kita mantepin, termasuk juga workshop di Inija Academy itu akan semakin kita seriusin. Ya, mantap itu. Content creation tetap jalan, tapi kita mau mengkader beberapa host-host baru juga lah. Jadi jangan saya muncul sudah angkel-angkel yang baru-baru aja, yang ganteng-ganteng lah ya, cantik-cantik, yang seksi-seksi. Kita kader untuk masa depan gitu. Kita sebagai yang senior-senior di belakang, at the background aja lah nanti. Gitu. Oke, sip. Ya mudah-mudahan apa yang di-sharing ini selalu bermanfaat nih. Kita tunggu nih ya workshop, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi kelas lagi ya. Ini yang biar supaya yang teman-teman baru yang mau mulai ini pun juga bisa banyak belajar. Ya, setuju banget. Oke, thank you Ji udah mau meluangkan waktunya. Thank you banget loh. It's an honor ya. Dari Kediri, bisa ngobrol bisa podcast. Oke guys, itu banyak insight-insight ini dari Koko Iniji ini dan mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cincong. No cincong ya.